Pemerintah Joe Biden bantu Palestina sumbangkan dana 3,4 triliun rupiah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulihkan bantuan kepada Palestina yang sempat terputus di masa pemerintahan Donald Trump. Dana bantuan yang akan disumbangkan sebesar 235 juta dolar Amerika atau setara 3,4 triliun rupiah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan akan menyumbang 150 juta US dollar kepada badan PBB dalam dukungan merawat pengungsi Palestina. Selain itu, Amerika Serikat juga menawarkan dana sebesar 75 juta US dollar untuk bantuan ekonomi dan pembangunan di tepi barat dan Gaza dalam upaya pembangunan perdamaian. Dalam panggilan telepon, Biden bersama Raja Yordania Abdullah II, sekutu lama Amerika Serikat, ditegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Demikian keterangan dari Gedung Putih. Bantuan untuk Palestina melayani kepentingan dan nilai penting Amerika Serikat sebagai cara untuk maju menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Ini memberikan bantuan kritis kepada mereka yang sangat membutuhkan, mendorong pembangunan ekonomi dan mendukung pemahaman Israel-Palestina, koordinasi keamanan dan stabilitas, jelas Blinken seperti dikutip dari AFP. Israel yang telah menahan kritik terhadap Biden di bulan-bulan pertamanya mengecam bantuan kepada Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Badan tersebut menyediakan perumahan, sekolah, dan perawatan lain untuk lebih dari 6 juta pengungsi Palestina. Kami percaya bahwa Badan PBB untuk apa yang disebut pengungsi seharusnya tidak ada dalam formatnya saat ini, kata Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat. Israel menyebut pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang didukung PBB termasuk penghasutan terhadap negara mereka. Saat ditanya tentang kritik Israel, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan bahwa negaranya melakukan pengawasan terhadap UNRWA dengan sangat serius dan sekarang akan memiliki tempat untuk mengurusnya. Kemarahan Israel muncul ketika Amerika Serikat mengambil bagian dalam pembicaraan tidak langsung yang dipimpin Eropa di Wina dengan Iran tentang kembali ke kesepakatan denuklirisasi yang ditentang keras oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kerusuhan Afrika Selatan menggila, 212 orang tewas secara brutal. Seorang menteri kabinet Afrika Selatan mengumumkan jumlah korban tewas selama kerusuhan dan penjarahan meningkat menjadi 212 orang. Kekacauan di negara itu dipicu hukuman dan penahanan mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Berbicara pada Jumat malam dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, pelaksana Menteri Presidenan Afrika Selatan Kumbutso Saveni mengatakan negara itu sekarang telah mencatat 212 kematian sejak kekerasan meletus. Sehari sebelumnya, Saveni mengatakan ada 117 kematian di dua provinsi yang terkena dampak kerusuhan terparah, Gauteng dan KwaZulu-Natal. Dia menggambarkan situasi di KwaZulu-Natal sebagai stabil tetapi tegang. Dia mengatakan provinsi timur itu telah melihat tambahan 89 kematian selama 24 jam sebelumnya. Kematian-kematian itu terjadi secara brutal selama kerusuhan dan penjarahan yang tidak terkendali di Afrika Selatan. Saveni menambahkan pihak berwenang di wilayah tersebut telah melaporkan 1.488 insiden kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan dalam 24 jam terakhir. Pemerintah mengatakan akan ada penyelidikan lebih lanjut setelah 4.000 butir amunisi ditemukan pada 2 orang yang ditangkap. Di Gauteng, provinsi tempat ibu kota administratif negara dan kota terbesarnya berada, sebagian besar kekerasan telah dipadamkan.
Zafeni mengatakan ada tambahan 6 kematian di sana selama periode 24 jam terakhir dan 137 penangkapan tambahan telah dilakukan. Menteri menambahkan 2 petugas polisi telah ditangkap setelah ditemukan membawa barang-barang jarahan. Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan 25.000 tentara dikerahkan di seluruh negeri untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Jumlah itu meningkat dari 10.000 tentara yang diumumkan pada Rabu. Dia bersumpah untuk menghentikan kekacauan yang melanda bangsa itu. Ribuan sekarang telah ditangkap dalam kekerasan yang dipicu penangkapan Zuma. Kerusuhan itu juga karena rakyat mengalami kondisi ekonomi yang mengerikan yang diperburuk pandemi yang secara tidak seimbang mempengaruhi orang miskin. Media Australia sebut Indonesia neraka COVID-19, Pulau Jawa berada di ambang kehancuran. Media Australia dikecam warganet setelah menyebut Indonesia sebagai neraka COVID dalam sebuah artikelnya. Banyak yang menyebut itu adalah judul terburuk yang pernah ada. The Australian mengulas tentang kondisi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini di Indonesia dan menyebut dalam judulnya, Indonesia's COVID Hell as Aussie Hotspot Revived. Kuburan dan rumah sakit yang penuh dengan pasien COVID telah mengubah wajah Indonesia ketika militer berpatroli di tempat-tempat yang populer di Australia dan membersihkan mereka dari orang asing, tulis The Australian di artikelnya. Tidak lama artikel tersebut langsung banjir kecaman dari warganet Indonesia di media sosial. Salah satunya bahkan menyebutkan jika itu adalah salah satu judul yang paling buruk. Judul terburuk yang pernah ada di Australian, tulis seorang warganet. Oh my god, itu mengerikan, timpal warganet lain. Selain menuliskan komentar langsung, banyak warganet yang menyematkan meme dengan nada mengupat. Selebihnya banyak terkejut melihat judul artikel tersebut. Seorang warganet menuliskan dengan nada sarkas agar COVID-19 tidak masuk ke Australia. Semoga Australia selalu lebih sehat daripada Indonesia dan COVID-19 tidak akan datang ke benua selamanya. Tapi siapa yang tahu, tulisnya. Selain mengecam artikel tersebut, banyak warganet yang menulis komentar jika krisis di Indonesia saat ini juga karena turis yang datang. Jangan lupa bahwa turis Australia juga berkontribusi pada krisis sejak awal, tulisnya. Mereka ingin berpesta saat orang sekarat. Aku lelah dengan situasi sialan ini, timpal warganet lainnya. Saya suka bagaimana media akan menyebut Bali sebagai Indonesia ketika sesuatu yang tidak mereka sukai terjadi. Ketika itu sesuatu yang menguntungkan mereka, Bali seperti negaranya sendiri, tulis warganet lainnya. Menurut pantauan suara.com, hingga artikel ini dibuat, judul tersebut masih tersematkan di URL artikel tersebut.